Tes satu. Para jamaah hadirin Masjid Al-Ittihad Mustikasari, Perum Geria Mustikasari dan sekitarnya. Selesai sholat maghrib berjamaah, marilah kita lanjutkan bersama-sama untuk kajian kita pada malam hari ini dengan tema Ulul Azmi Minar Rusul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa iza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna bilisanihi wa yadihi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala awalan kita di taklim malam Senin atau Ahad malam Senin ba'da maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayah. Alhamdulillah malam ini marilah kita bersama-sama awalan kita buka dengan Ummul Quran surat Al-Fatihah. Semoga kaji kita malam ini senantiasa lancar, tidak ada halangan apapun. Ala hadihin yahwa kulli niyatin sholihah bil barakah wal karamah bi suratil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Pakai tadarus. Surat apa, Pak? Surat Az-Zariyat 51 ayat ayat 153. Surat 43 53. Dari surat Az-Zariyat surat 53. Iya, An-Najm ayatnya. Ya siap, berarti awalan. Iya. Wakam mim malik. Ya.
Ya, ayo samakan dulu surat An-Najm surat 53 awalan ayatnya ayat 26. Wa kam mim malakin fis samawati. Gitu ya. Ya, siap. Ayo ta'awud bersama-sama mohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilm iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a fa'arid amman tawalla an zikrina wa lam yurid illal hayatad dunya dzalika mablaghum minal ilm inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu biman ihtada. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibu kaba'iral ithmi wal fawahisha illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnatun fi butuni ummahatikum fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa huda wa rahmah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatala ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, semoga dari bacaan ayat-ayat Al-Quran sebagai tadarus kita senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala
melimpahkan rahmat taufik hidayahnya kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini sesuai dengan judul kita akan kaji coba bersama-sama untuk mengingat kembali, mengungkap tentang apa? Ulul azmi ya, ulul azmi minar rusul. Jadi ulul azmi ulu ya sama dengan Zulqarnain atau Zulfadlil Azim, ulul albab gitu. Jadi di situ ulul azmi ada kata ulu, azmi, al azam, azama, minar rusuli berarti dari para rasul gitu, dari para rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita lihat surat Al-Ahqaf. Al-Ahqaf surat ke-4, surat Az-Zukhruf, maaf. Surat Az-Zukhruf surat ke-43. Nah, dulu Al-Ahqaf Az-Zukhruf beda ya. Ayatnya pada ayat 35a. Al-Ahqaf bukan Az-Zukhruf ya, Al-Ahqaf. Al-Ahqafnya surat, ya silahkan yang bawa Al-Quran dibuka. Al-Ahqaf 46 ya Pak ya. Az-Zukhruf, Al-Jasiyah, Ad-Dukhan. Allah subhanahu ya, Al-Ahqaf surat ke-46 di ayat 35. Ayo. Ada ya? Mana ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan min nahar balag fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Artinya kita simak, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan. Mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan kecuali kaum yang fasik atau tidak taat kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Ahqaf ayat 35. Itu ada kalimat fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusuli al-ayah ya. Jadi sobaro yasbiru sobron, isbir fasbir, maka bersobarlah. Kama sobaro ulul azmi, seperti sobarnya para ulul azmi minar rusuli, dari para rasul. Jadi konon 215 apa 214 para nabi yang dipilih dapat tugas yaitu perjanjian ikatan perjanjian dengan Allah, 25 nabi dan rasul. Kemudian yang terpilih
Jadi ulul azmi 5 gitu. Bapak masih pada ingat Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, terakhir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu kalau saya sekolah disingkat NIMIM, NIMIM, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Itulah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu sebagai ulul azmi. Nah, sekarang nanti akan kita kaitkan apa landasan atau dasar dari yang 5 nabi, para nabi tadi, rasul dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Fasbir berarti ada kata sobar gitu. Kemudian ada ulul azmi. Ada ulul azmi. Kalimat ulul albab itu dimaknai yang mempunyai atau yang memiliki gitu. Kalau ulul albab adalah bagi orang-orang yang mempunyai akal sehat atau akal pikiran yang normal, yang sehat gitu. Kemudian ada kalimat ulul atau uli identik dengan kata zul gitu. Zul fadlil azim, Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai karunia yang agung. Jadi ulul dengan zul sama maknanya. Nah, maka kemudian ulul azmi. Nah, azmi dari kata ain zim, ain zai mim, azama. Azma jadi azmi. Inna zalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah yaitu min azmil umur gitu, dari keteguhan, ketetapan yang atau segala urusan yang diutamakan gitu, atau urusan-urusan yang mulia. Nah, maka kata azam atau azmi itu bisa diartikan sebagai keteguhan atau apa? Peristiwa yang luar biasa gitu. Yang hanya dimiliki oleh hanya beberapa nabi, beberapa rasul yang dipilih begitu. Karena kemuliaannya, karena kesobarannya gitu. Maka kalau mau kita lihat fasbir kama sobaru itu kan fi'lul amr, fasbir kama sobaro, maka bersabarlah kalian semua. Kalau dulu kan Kanjeng Nabi diperintah sebagaimana sobarnya para ulul azmi gitu. Kalau yang memperoleh ulul azmi itu 5 nabi rasul, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Coba kita lihat perjalanan ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau sebagai nabi dan rasul gitu. Nabi Nuh alaihissalam itu bisa dikatakan sebagai bapak kedua dari bangsa manusia. Bapak pertamanya Nabi Adam alaihissalam. Nah, sobarnya Nabi Nuh alaihissalam setelah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul, itu kan berarti dakwah gitu, dakwah risalah agar pada saat itu, zaman itu, umat manusia supaya beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sama dalam hadis sahih gitu, tidaklah diutus setiap nabi dan rasul kecuali gitu, setiap itu diutuslah juga musuhnya gitu. Berarti halang rintangnya luar biasa. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam itu sebelum dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala kan suruh nanam pohon apa itu? Suruh nanam pohon di tengah hutan itu kan gitu. Awalnya belum tahu kalau Nabi Nuh setelah pohonnya besar kemudian supaya dibuat
perahu gitu. Coba ya perjalanannya, sabarnya Nabi Nuh dari mulai nanam pohon sudah besar kan umat pada saat itu usianya panjang ya Pak ya, ratusan tahun. Berarti kalau pohon itu udah 100 tahun katakan, segede apa itu pohon ya. Nah setelah umatnya itu membangkang, Allah Subhanahu wa ta'ala hendak menggantikan kaum Nabi Nuh itu yang ingkar, yang tetap tidak mau taat kepada Nabi Nuh gitu. Itu mau diganti dengan umat yang lain. Nabi Nuh apa? Banjir ya Pak ya? Banjir tuh. Nabi Nuh alaihissalam diperintah oleh Allah datang ke hutan, tebang itu pohon, bikinlah perahu. Kan Kan'an sebagai seorang anaknya, kalau di lingkungan keluarga mah ya seperti anak yang baik, seperti anak yang soleh gitu. Jadi Kan'an itu di lingkungan keluarga, di dalam rumah itu keluarga itu anak yang baik, Kan'an. Tapi begitu keluar dari rumah gitu, biasa preman jalanan mungkin ya, di dalam rumahnya baik, pas di luar rumah gitu. Nah setelah Nabi Nuh dakwah dan sebagainya, apa jawaban kaumnya? Dasar orang gila, masa di tengah hutan bikin perahu. Ada juga namanya bikin perahu itu di pinggir pantai atau di mana yang dekat ke laut kan gitu. Nah tidak tahu skenario Allah Subhanahu wa ta'ala kalau akan terjadi banjir yang besar. Apa Nabi Nuh alaihissalam frustasi, putus asa dari perintah Allah? Tidak, dia tetap bersabar dan terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keazaman. Azam itu bertekad. Jadi Nabi Nuh alaihissalam punya tekad yang sangat kuat dalam memelihara perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam waktu yang ratusan tahun tetap istiqomah, tidak berubah sampai Allah memutuskan kehendaknya. Akhirnya seluruh kaumnya itu direndam oleh banjir kan gitu. Walhasil kan ceritanya 40 hari 40 malam kan gitu, dari atas hujan, dari bawah muncul gitu. Mustika Sari jangankan 40 hari 40 malam, 7 hari 7 malam habis kelelep ya gitu. Nah itu, nah akhirnya kan Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak seperti itu. Yang diselamatkan adalah jodohan dari biji-bijian, dari apa, yaitu disebut dalam ilmu apa, genetika itu. Nabi Nuh alaihissalam itu ya ahli genetika. Karena walhasil setelah Nabi Nuh alaihissalam ke generasi sekarang, ya mungkin kehidupan manusia hanya dalam satu perahu begitu. Tapi kan hewan, binatang, biji-bijian akhirnya muncul lagi gitu. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Fasbir kama sobaro, bersobarlah kalian hai Muhammad gitu. Kalau sekarang gimana? Bersobarlah kalian wahai jamaah Masjid Al-Ittihad. Ya, bersobarlah wahai Sanusi kan gitu. Sebagaimana sobarnya para ulul azmi. Jadi yang mempunyai keteguhan hati, tekad yang kuat dalam rangka memegang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun digebek dengan berbagai hal tetap. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam gitu, dalam surat 16 kan diusir oleh Azar gara-gara Nabi Ibrahim berseru atau menyeru bapak dan keluarganya untuk meninggalkan penyembahan berhala gitu. Jadi apa di dalam kalimatnya? Ya abatif al, wahai bapakku, janganlah kamu gitu menyembah asnam. Asnam itu ya dewa-dewa atau patung-patung gitu. Gitu. Apa jawab bapaknya Azar? Hei Ibrahim, berhentilah kau ngoceh gitu bahasa kita ya. Udah diem lu anak kecil gitu. Gak usah banyak omong. Kalau kamu akan terus-terusan begitu dakwah,
ngajak kepadaku supaya meninggalkan penyembahan-penyembahanku, udahlah kalau gitu kamu pergi dalam waktu yang panjang. Jadi bahasanya begitu dalam Al-Quran. Maksudnya Nabi Ibrahim itu diusir, udah lu keluar rumah, nggak usah pulang lagi. Nabi Ibrahim walhasil diusir. Apa Nabi Ibrahim alaihissalam putus asa? Tetap aja berbuat baik. Dalam surat Al-Mumtahanah berjanji kepada Allah akan memohonkan ampunan kepada Allah, walaupun Allah Subhanahu wa taala kemudian melarang gitu, karena sudah jelas dia adalah sebagai orang yang syirik musyrik gitu. Memohonkan ampun kepada orang yang syirik musyrik nggak boleh. Kalau mendoakan boleh. Nih bentar lagi nih 20, 21, 22, 25 Natal. 25 apa harinya? Tanggal 1 ntar tahun baruan ya. Kisru selamat Natal dan lain-lain. Udah kembalikan aja lah gitu. Jadi kalau memohon ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik itu tidak boleh, dilarang dalam surat At-Taubah 113. Surat At-Taubah 113. Jadi dilarang, jelas itu. Nah, kemudian mendoakan agar orang yang musyrik, orang yang fasik, orang yang kafir, atau orang-orang yang ingkar kepada Allah boleh. Ya Allah ya Rabbi, semoga orang-orang yang ada di sekitar masjid Gereja Masjid Kesari yang belum ke masjid, atau yang ingkar atau yang fasik apa-apa, semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan doa, yang menetapkan hidayah atau tidak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Jadi Allah yang berkehendak siapa saja yang diampuni oleh Allah, atau Allah akan mengazab. Udah pasrah kepada Allah. Nah, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam sama seperti Nabi Nuh alaihissalam, azam, ulul azmi, mempunyai keteguhan hati dalam rangka memegang perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ibrahim ujiannya luar biasa gitu kan, dibakar kan sebagai satu mukjizat, ya kan. Jadi pada hari dimana ya hari mungkin sebentar lagi ada perayaan libur panjang sebuah tempat di Mesir waktu itu, udah Al-Aziz dan pada lari keluar kota, kosong gitu tempat penyembahan mereka. Hanya Ibrahim alaihissalam menggempur seluruh patung-patung itu kecuali patung yang besar gitu kan. Begitu mereka pulang kembali, udah nggak pakai intel-intelan, nggak pakai, udah tahu pasti kelakuannya Ibrahim. Ditangkap ramai-ramai, kumpulkan warga supaya bawa kayu bakar. Nabi Ibrahimnya disalib di tengah-tengah, ya tumpukan kayu bakar, dibakar. Turun perintah Allah, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatlah atas Ibrahim. Itu kan Allah yang berkehendak gitu. Kemarin kita sudah paham ya. Jadi itu sabar tetap. Sudah diusir, sudah dibakar, sudah di segala macam ujian sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam gitu. Kan pada saat sudah lanjut usia, Nabi Ibrahim alaihissalam punya kekhawatiran karena sudah lanjut usia belum mempunyai keturunan. Kan dalam riwayat di hadis apa di kitab fikih sunnah Said Sabiq, ada di Riyadhus Shalihin itu kan. Itu Nabiullah Ibrahim itu dikenal dengan Khalilur Rahman atau Khalilullah gitu. Dia dikhitannya ba'da samanina sanatan. Jadi dia dihitan setelah 80 tahun gitu. Wahtatana bil kudum, dia dihitan dengan kampak. Nah, kampak dulu terbuat dari batu. Siapa yang hitan? Bukan tukang sunat, bukan laser di klinik, dihitan sendiri gitu. Nah, kita bayangkan hitannya 80 tahun, begitu punya istri Siti Syarah gitu kan. Kan lama nggak punya keturunan, diizinkan oleh Siti Syarah supaya nikah lagi gitu dengan Siti Hajar, orang Ethiopia gitu, orang keriting, kribo, hitam, jelek
Gitu. Jadi yang memilihkan istri keduanya Ibrahim itu Siti Sarah. Siti Sarah nggak pilih yang lebih cantik, nanti kalah kan gitu. Pilihlah orang Ethiopia. Siti Hajar itu orang Ethiopia. Begitu satu rumah, kan ngurusin kedua, tidak dakwah tauhid. Turun perintah hamil tua Siti Hajar supaya diasingkan ke gitu, ke Mekah ya. Jadi Safa dan Marwa gitu. Nah itu perintah sabar. Istri hamil tua diasingkan di sebuah gurun pasir, tidak ada kampung, nggak ada manusia, sendirian. Lah suami mana yang tega kayak gitu? Nabi Ibrahim sabar, karena itu perintah Allah. Ulul azmi yang mempunyai keteguhan yang kuat dalam rangka melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesabaran. Sabar itu apa sih? Menerima, ikhlas, ridho, perintah apapun dari Allah Subhanahu wa taala, contoh dari Rasulnya, terima. Mau sulit, mau berat, mau ringan, menguntungkan atau tidak, harus korban, jiwa, raga, harta, harti, tenaga, semua harus dikorbankan. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Sabar Nabi Ibrahim. Gitu. Udah gede, lahir Siti Hajar, jadi perkampungan, ada sumur Zam-Zam dan lain-lain, jadilah persinggahan seluruh negeri di Jazirah Arab, bersinggah bikin kemah, jadi kampung besar. Gitu. Setelah dewasa diperintah oleh Allah, Ismail sembelih, datang. Ibrahim mau menyembelih Ismail. Kalau bukan karena ulul azmi, kesabaran yang dimiliki oleh Ibrahim alaihissalam dan kesabaran, nggak bakal sanggup. Tidak bakal sanggup ya. Nuh, Ibrahim, Musa alaihissalam gitu. Kan Nabi Musa itu disebut agama syariat. Kalau tidak sesuai dengan perintah Allah, syariat Allah, hajar habis Nabi Musa alaihissalam. Maka pada satu saat dia belajar kepada bukan ilmu syariat, kepada Nabi hakikat, ilmu dalam tentang sabar, belajar sabar kepada Nabi Khidir alaihis salam. Nabi Khidir itu siapa? Bal'am bin Balkan namanya gitu. Jadi Nabi Musa alaihissalam dengan Yusha bin Nun didampingi untuk belajar kepada Khidir. Satu ketika ketemu gitu kan, itu kan bawa apa? Bawa toples lah, dalamnya ikan gitu. Nanti cirinya adalah pada saat mengikuti menyusuri lautan atau sungai dan lain-lain, itu nanti ikan ini akan lepas. Nah pas dilepas itu di situ akan ada pertemuan antara Nabi Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir alaihissalam. Udah jauh, kata Yusha bin Nun kan sahabat Nabi Musa itu, wah kok ikannya nggak ada? Oh kali udah jatuh di belakang, ya udah susul lagi. Pas susul lagi, ketemulah di situ pertemuannya dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nah begitu ditanya, saya Khidir, ya udah kebetulan saya mau belajar sabar kepadamu, gitu, belajar ilmu dalam lah gitu. Nabi Khidir berkata, hai Musa, kamu sesungguhnya tidak bakal sanggup untuk sabar kalau kamu berilmu kepada saya. Karena Nabi Musa itu kan begitu, gitu ya. Jadi tegas orangnya gitu. Enggak, katanya, saya akan sabar apapun ujian yang diberikan oleh engkau wahai Nabi Khidir, saya akan sabar. Ya udah, ayo ikut jalan. Setelah jalan ketemulah perahu. Tahu perahu itu langsung dibolongin pakai tongkat Nabi Khidir. Bolong. Cus, airnya dari dalam itu kan, gitu. Loh, logika kita yang namanya orang mau naik perahu, kenapa perahunya dibolongin? Ya udah, kerem di tengah laut kan gitu. Tanya, Khidir, kenapa kok tiba-tiba perahu itu dibolongin? Nah kan kata Khidir. Apa gue bilang? Tadi saya bilang kamu nggak bakal sabar belajar sama saya. Oh ya udah, maaf. Gitu. Gimana nih? Dilanjutin nggak? Kalau nggak, udah kamu pergi. Kata Khidir. Nabi Musa karena pengen terus belajar, ya udah untuk nanti enggak bakal protes gitu kan. Begitu jalan ke satu kampung, ada namanya gulamun itu remaja lah gitu, remaja
seorang remaja disamperin oleh Khidir, ya kan, diajak gulat, bakpuk, dibunuh tuh remaja, mati. Musa kaget juga, ya Allah ya Robi, ini apa-apaan? Nggak bersalah, nggak apa, tiba-tiba si pemuda itu dibunuh. Hei Khidir, salah apa dia? Kan gitu. Pokoknya gitulah protesnya Nabi Musa alaihissalam. Terus Nabi Khidir bilang, apa kata gua? Udah 2 kali loh, gitu kan? Itu udah dibilang nggak sabar, udah nggak bakal sabar. Udah 2 kali loh. Awas, mista, maja, utama 3 kali selesai kan gitu. Nah, udah selesai lagi. Gimana nih? Udah nggak usah belajar. Selesai aja, nggak bakal bisa sabar kamu Musa. Gitu, ampun maaf saya karena pengen kesempatan punya ilmu yang dapat dari Nabi Khidir, ya udah. Hal ketiga, ya udah 3 kali kamu nggak sabar, selesai. Antara kita berpisah masing-masing saja kan gitu. Udah jalan lagi, ketemulah tembok yang hampir roboh. Jadi rumah ada tembok depannya mau roboh gitu. Kan lapar perjalanan. Oh ya bener nih ada tembok roboh. Nabi Khidir dibangun kembali anu dan lain-lain. Khidir, kita kan sudah membangun tembok orang ini. Ayo kita minta kopi kayak minta minum kayak apa kayak, kan dia udah kerja kan gitu. Gitu. Tahu-tahu nggak dikasih apa-apa, lanjut aja. Wah, dasar ini Khidir, gimana ceritanya ini? Ya gitu. Berprotes dan protes, akhirnya sebelum berpisah rahasianya disampaikan. Kapal yang dibolongin itu gitu. Jadi ketika berlayar dulu ada raja yang serakah. Jadi kalau itu kapal itu sampai ketemu raja yang serakah, maka kapal itu akan dirampas. Padahal kapal itu milik seorang yang yatim piatu. Kemudian yang kedua, pemuda yang dibunuh gitu. Itu adalah pemuda yang apa ya? Yang bajingan lah mungkin ya, jahat sama orang tuanya, kedua orang tuanya itu jahat gitu. Nah, Nabi Khidir bilang kalau ini dibiarkan, kasihan kedua orang tuanya, padahal kedua orang tuanya soleha. Maka ketika dibunuh, dia nanti akan melahirkan anak lagi, yang lahirnya itu bukan kayak pemuda yang saya bunuh ini, akan menjadi anak yang soleh dan soleha. Tembok yang kedua yang dibangun itu ternyata itu rumah itu di dalam tembok rubuh itu ada peninggalan harta, mungkin harta karun gitu ya. Yaitu nanti anak-anak yang setelah dewasanya itu akan tahu bahwa di bawah tembok itu ada harta karun. Rahasia-rahasia itu Nabi Musa alaihissalam belajar kepada Khidir alaihissalam tidak sanggup bersabar. 3 hal itu akhirnya pisah. Gitu. Fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian sebagaimana sabarnya para ulul azmi dari rasul-rasul. Luar biasa Pak, Nabi Musa alaihissalam. Begitu kan Nabi Musa ketika diuji oleh kaumnya Bani Israel, Fir'aun, ya kan? Jadi Nabi Musa alaihissalam didampingi Harun. Fir'aun itu kan jadi qala ana rabbukumul a'la. Jadi Fir'aun mengaku sebagai Tuhan. Gitu. Nabi Musa alaihissalam yang darah dagingnya dibesarkan itu adalah di kerajaan Fir'aun. Ya betul, harta benda kerajaan Fir'aun harta yang apa? Halal apa haram? Kan nggak tahu kita. Nabi Musa dibesarkannya dari hartanya Fir'aun. Coba. Jadi kalau kita hari ini umpamanya ada orang Islam yaitu dirawat oleh orang umpamanya non muslim gitu kan hartanya kan nggak tahu dan lain-lain, boleh nggak gitu kan? Nah, Nabi Musa ketika melihat gitu Fir'aun ini adalah melampaui batas dalam segala hal, nggak demo dengan Bani Israel kaumnya itu, nggak demo bawa tumbak, bawa pedang, bawa apa datang ke kerajaan Fir'aun. Maka Allah berfirman, izhab ila fir'auna innahu tagha. Jadi Nabi Musa dan Harun diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke Fir'aun, berdialog gitu, dakwah kepada Fir'aun. Setelah nggak diterima kan selesai. Fir'aun mau menghabisi Musa, ya Musa hijrah pergi karena dakwahnya tidak diterima gitu. Ketemu Laut Merah,
turun perintah wahyu, tongkatnya jadi jalanan membelah laut. Setelah lepas, Fir'aun dan tentaranya terendam mati. Setelah selamat, Bani Israel kan nggak hanya selamat, lapar badan perut kita. Mohon kepada Allah, Allahumma yahdi biqaumin fa innahum la ya'lamuna ya habban haba mana wasalwa ya fatahu ya razzaq. Nabi Musa alaihissalam. Jadi dia mohon kepada Allah mana wasalwa, makanan yang enak, makanan yang lezat, buah-buahan tanpa harus nanem gitu, kepada kaum yang sebenarnya mereka nggak ngerti, cuman ikut-ikutan doang, tapi tuntutannya banyak begitu. Selamat dari kejaran Fir'aun, minta makanan yang banyak, akhirnya kontan gitu. Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan matang semua, pisang matang di pohon, nangka pohon di matang, matang di pohon, semua makanan termasuk daging-daging lezat. Nah, selesai kenyang, Bani Israel kenyang nih. Enggak hanya kenyang, baik amat Tuhanmu wahai Musa. Gitu. Kenalin dong kita sama Tuhanmu. Gih cari, kan sampai ke Gunung Tursina ya. Ketemu cahaya, pingsan Nabi Musa. Umat Bani Israel dititipin Harun. Harun tuh lemah lembut, kurang tegas. Muncullah Musa Samiri. Tadinya Musa Samiri bikin dari tembaga patung sapi. Udah jadi disembah. Hei patung sapi, saya minta Saya minta cendol, kasih. Hei patung sapi, saya minta emas dan perak, dikasih. Lama-lama Bani Israel dipanggil sama Musa Samiri itu, Musa samaran, palsu ya. Sini. Tuhannya Musa palsu, Tuhan saya sini. Nih coba kamu minta sama patung sapi nih. Pada minta Bani Israel, dikabulkan. Akhirnya Bani Israel sebagian besarnya lepas, tidak mau taat kepada Nabi Musa alaihis salam. Frustasi, putus asa. Gitu, ya Allah ya Robi, udah selesai, saya nggak mau jadi Nabi dan Rasul. Berat ujiannya ya Allah, pensiun aja udah, kan nggak begitu. Gitu, tetap bersabar. Fasbir kama sobaro ulul azmi minar rusul. Nabi Musa alaihissalam. Gitu, Nabi Musa Isa. Nah, kalau Nabi Isa alaihissalam kan, ya kan usianya cuma sampai berapa? 33 tahun gitu kan? Gitu, masih muda lah ya. Kalau Nabi Isa alaihissalam secara syariat itu meneruskan kitab Taurat. Jadi kitab Taurat itu pada masa Nabi Isa jadi kitab Injil. Jadi menyempurnakan niru kitab Taurat, plek gitu, tentang dakwah dan lain-lainnya. Begitupun Nabi Isa alaihissalam dengan ujian dan cobaan menghadapi kaumnya dari Bani Israel ya. Kalau ya Bani Israel, kalau Nabi ya ngikutin Nabi Musa alaihissalam, diteruskan oleh Nabi Isa alaihissalam menghadapi Bani Israel. Jadi padahal Allah subhanahu wa ta'ala pada masa itu Bani Israel itu diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai kaum yang unggul, diutamakan, kaum yang punya kelebihan, karena dari merekalah nabi-nabi itu diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu, fasbir kama sobara ulul azmi minar rusul. Coba ya, perjalanan kemarin riwayat sejarah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal dakwah di kota Mekah, caci maki, bully, lemparan batu, siksaan, ancaman, terus tuduhan sebagai orang gila, dituduh sebagai tukang tenung, dituduh ahli syair, dituduh walah macam-macam Rasulullah Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah putus asa gitu, karena gini, 13 tahun di Mekah itu kan kafir Quraisy tidak menerima dakwah Nabi. Jadi jelang ada perintah sholat, yaitu tahun ke-11 ya, tahun ke-11 gitu. Itu ke-11 di Mekah gitu. Jadi Nabi kan ada perintah Isra Mi'raj. Nabi Shallallahu alaihi wasallam sebelum perintah itu turun dalam keadaan sedih gitu. Siti Khadijah istrinya wafat, Ali bin Abi Thalib
Abu Thalib ya, Abu Thalib wafat. Udah. Kalau kekuatan itu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam rapuh, tidak ada lagi kekuatan. Kafir Quraisy mau membunuh Nabi semasa ada Abu Thalib, nggak ada yang berani, karena Abu Thalib termasuk kuncennya Ka'bah dari Abdul Muthalib. Jadi disegani kaum bangsawan kalau kita ya, gitu. Coba. Jadi luar biasa, ada pendampingan yang hebat dari Siti Khadijah dan dari Abu Thalib gitu. Nah itu walhasil dalam kondisi yang benar-benar sedih merana, Nabi Muhammad itu kan setelah dari Taif, jadi jazirah Arab yang paling subur, banyak air, tanamannya hebat tuh Taif. Taif tuh subur makmur, ada pasar besar, pasar Ukaz. Jadi kalau kota daerah pasarnya hebat, itu berarti pertanda makmur itu kan, gitu. Dia Rasul Muhammad SAW mau ke kabilah suku di Taif, jadi kepala sukunya, kepala kabilahnya. Dakwah bukannya diterima, ditolak, bahkan dilempari batu. Nah Rasul berdarah-darah pulang ke Mekah. Di Mekah tidak nerima, di Taif begitu dapat ancaman gitu kan. Akhirnya ya itu udah putus asa, aduh udahlah gitu. Artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hampir putus asa. Turun wahyu, Jibril alaihissalam selalu mendampinginya gitu kan, tetap pulang ke Mekah gitu, dengan ada perjanjian-perjanjian. Nah pada akhirnya setelah Isra wal Mi'raj gitu, perintah sholat, lalu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh jawaban yang luar biasa dari semua peristiwa perjalanan para nabi dan rasul sejak Nabiullah Adam alaihissalam. Itu diperlihatkan, bukan Nabi SAW melihat, bukan melihat, diperlihatkan, dipertontonkan oleh Jibril alaihis salam. Ceritanya kalau kita tuh gini, ini ada cerita perang Uhud umpamanya. Kita kan nggak mengalami perang Uhud, karena perang Uhud mah zaman yang sudah lampau. Tapi filmnya umpamanya dipertontonkan kepada kita, nih perang Uhud begini. Nabi SAW begitu, rekaman dipertontonkan semua. Akhirnya keteguhan hati yang ada pada diri Nabi SAW untuk meneruskan dakwah. Akhirnya perintah hijrah ke Madinah. Jadi kayak apa? Inilah Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, genap 23 tahun. Dengan resmi Al-Quran turun 22 tahun 22 tahun 2 bulan 22 hari, dilengkapi jadi 23 tahun. Itu sobar Nabi SAW. Betapa nggak sobarnya. Jibril waktu pulang dari Taif pernah usul, "Hai Muhammad, kalau engkau ridhoi, kalau engkau izinkan negeri Taif ditumplekin." Kurang ajar itu, gitu kan? Tapi kan Nabi SAW tetap jangan. Mereka kaum yang belum mengerti alias jahiliyah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, nanti di dalam Al-Quran kalimat ada min azmil umur atau inna zalika min azmil umur. Kata ain zimim azama, azmi itu sama dengan faidha azamta fatawakal alau, surat Al-Imran 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min haulik gitu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum fa idza azamta fatawakal 'alallah gitu. Jadi apabila kamu telah membulatkan tekad, azam, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan sedikit sebelum kita akhiri, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ulul azmi itu sampainya kepada 5 nabi, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad SAW, pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ibroh, pelajaran buat kita tentang kesabaran yang mereka miliki, ulul azmi itu harus ditiru, dicontoh oleh kita. Seberapapun berat ujian kita tetap
sobar. Sehebat apapun, segala persoalan berat apapun pada kita, tetap kita harus sobar. Setelah sobar adalah azam. Kuatkan kesobaran itu, tekadkan kesabaran itu agar kita menjadi orang-orang yang istiqomah seperti ulul azmi dari para rasul. Semoga kita semua dari perjalanan takliman kita malam hari ini memperoleh hikmah yang sebesar-besarnya gitu. Mari kita tingkatkan sobar dan azam kita agar keulul azmian, sifat-sifat ulul azmi yang dulu nempel kepada 5 nabi dan rasul itu, hari ini walaupun seperberapanya tempelkan pada diri kita masing-masing dalam mengarungi alam raya, alam dunia, zaman akhir. Zaman akhir apa akhir zaman? Akhir zaman. Kalau saya zaman akhir lah gitu. Zaman akhir. Kalau akhir zaman mah kiamat gitu. Di zaman akhir segala macam persoalan yang masih dihadapi oleh kita, bencana gitu, bencana alam termasuknya ya gitu, COVID-19. Semoga Allah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa cabut kembali normal bangsa Indonesia kita semua, sehingga kita aman dari segala ketakutan. Demikian, semoga manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita akhiri bersama-sama dengan istighfar dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wa'alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.